Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Insan Safitri dengan NIM 1401420 Perkenalkan, nama saya Erni Safariha dengan NIM 140142025. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia dengan NIM 14014200105. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk ke dalam bahasan materi ke sifat bilangan real, maka saya akan membahas mengenai definisi batas atas dan batas bawah. Misalkan S adalah suatu himpunan tak kosong dari R, maka yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat suatu bilangan U elemen R sehingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S, sehingga bilangan U dinamakan batas atas dari S. Maksud dari pernyataan ini adalah jika kita memiliki himpunan S, maka haruslah seluruh anggota himpunan S tersebut nilainya kurang dari sama dengan U. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka U dapat dikatakan sebagai batas atas dari S. Yang kedua, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat suatu bilangan W elemen R sehingga W kurang dari sama dengan S untuk setiap S elemen S, sehingga bilangan W dinamakan batas bawah dari S. Maksudnya, jika kita mempunyai himpunan S, maka haruslah seluruh anggota dari himpunan S tersebut nilainya lebih besar atau sama dengan W. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka W dapat dikatakan sebagai batas bawah dari S. Yang ketiga, himpunan dikatakan terbatas jika terbatas di atas dan terbatas di bawah. Himpunan dikatakan tak terbatas jika tidak ada batasnya. Maksud dari pernyataan ini adalah suatu himpunan dikatakan terbatas jika himpunan tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Jika himpunan tersebut hanya memiliki batas atas atau hanya memiliki batas bawah, maka himpunan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai himpunan terbatas, melainkan himpunan tersebut dikatakan sebagai himpunan yang tidak ada batasnya atau tidak terbatas. Selanjutnya ada definisi mengenai supremum. Misalkan S adalah suatu himpunan tak kosong dari R. Jika S terbatas di atas, maka bilangan U dikatakan supremum atau batas atas terkecil dari S jika memenuhi kondisi seperti berikut. Yang pertama, U adalah suatu batas dari S. Maksudnya adalah seperti yang sudah kita ketahui bahwa himpunan batas atas itu bisa saja memiliki angka lebih dari 1. Dan ini haruslah menjadi salah satu anggota dari himpunan batas S tersebut. Yang kedua, jika V adalah sebarang
batas atas lain dari S, maka U haruslah kurang dari sama dengan V atau harus lebih kecil dari V. Kita sudah tahu bahwa himpunan batas atas itu bisa anggotanya lebih dari satu. Jika kita itu ambil sebarang anggota dan kita misalkan dengan V, maka nilai V haruslah lebih besar sama dengan U. Sehingga U dapat dikatakan sebagai supremum S atau batas atas terkecil dari S. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi infimum. Misalkan S adalah suatu himpunan tak kosong dari R. Jika S terbatas di bawah, maka W dikatakan infimum dari S, yaitu jika memenuhi kondisi seperti berikut. Yang pertama, W adalah batas bawah dari S. Yang kedua, jika T adalah batas bawah lain dari S, maka T kurang dari sama dengan W, atau kita bisa membaliknya dengan W lebih besar sama dengan dari T. Berdasarkan definisi yang telah disampaikan, dapat dikatakan bahwa U adalah supremum dari S atau batas atas terkecil dari S apabila U lebih kecil dari setiap batas atas yang lain dari S. Demikian pula infimum W dari S apabila W lebih besar dari setiap batas bawah yang lain dari S. Apabila suatu subhimpunan dari R memiliki supremum, maka supremumnya tunggal. Misalkan U1 dan U2 adalah supremum dari S. Jika U1 kurang dari U2, maka hipotesis yang menyertakan bahwa U2 adalah supremum mengakibatkan U1 tidak mungkin merupakan batas atas dari S. Dengan cara yang sama, dapat dilihat juga bahwa kondisi U2 kurang dari U1 juga tidak mungkin. Berikut lemma 1. Suatu bilangan U adalah supremum dari suatu himpunan bagian tak kosong S dari R jika dan hanya jika U memenuhi kedua kondisi berikut. Yang pertama, yaitu kondisi yang mensyaratkan U harus batas atas dari S. Artinya, untuk setiap S kecil elemen S kecil ini harus kurang dari sama dengan U. Yang kedua, jika kita mempunyai bilangan real V kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen S. Sedemikian sehingga V ini akan kurang dari S aksen. Sebagai catatan, V tidak harus beranggota S. Begitu pula sebaliknya untuk infimum. Selanjutnya lemma 2. Suatu batas atas U dari himpunan bagian tak kosong S di R adalah supremum dari S. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S epsilon elemen S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon akan kurang dari S epsilon. Epsilon di sini bernilai sangat kecil, yang merupakan bilangan positif dan sangat mendekati 0. Tetapi epsilon di sini tidak sama dengan 0. Bukti lemma 2 akan dibuktikan secara dua arah. Yang pertama, jika U adalah suatu batas dari S yang memenuhi kondisi pada lemma 2, dan jika V kurang dari U, maka dapat kita tetapkan bahwa epsilon sama dengan U dikurangi V. Maka jelas bahwa epsilon lebih besar dari 0. Mengapa lebih besar dari 0? Karena kita telah mengetahui bahwa V kurang dari U, sehingga terdapat S epsilon elemen S. Sedemikian sehingga V ini akan sama dengan dikurangi S epsilon kurang dari S epsilon. Oleh karena itu, V bukanlah suatu batas atas dari S, karena hal ini berlaku untuk sembarang V yang kurang dari U. Maka dapat disimpulkan bahwa U sama dengan supremum dari S. Yang kedua,
Misalkan U sama dengan supremum dari S dan epsilon lebih besar dari 0. Karena U dikurangi epsilon akan kurang dari U, maka U dikurangi epsilon bukanlah batas atas dari S. Karena itu, beberapa elemen S, epsilon, dan S harus lebih besar dari U dikurangi epsilon, maka U dikurangi epsilon akan kurang dari S epsilon. Untuk contoh soal yang pertama, tentukanlah maksimum A, minimum A, supremum A, dan infimum A dari himpunan A sama dengan X elemen R, di mana X kurang dari 3. Sekarang kita lihat pembahasannya. Notasi max A ini artinya adalah bilangan terbesar yang terdapat pada himpunan A. Karena A beranggotakan bilangan real yang lebih kecil dari 3, maka max A tidak ada. Dengan kata lain, bilangan real yang sedekat mungkin dengan 3 tidak ada sebab bilangan real sangatlah padat. Lalu untuk nilai dari minimum A, rotasi min A artinya adalah bilangan terkecil pada himpunan A ini berarti min A nilainya akan mendekati tak hingga. Karena A tidak terbatas di bawah, karena tak hingga ini bukanlah termasuk bilangan real, maka dari minimum ini tidak ada. C. Notasi supremum A. Artinya batas atas terkecil dari himpunan A. Batas atas A adalah bilangan dalam interval 3 sampai dengan tak hingga. Jadi supremum A sama dengan 3. D. Notasi infimum A. Artinya batas bawah terbesar dari himpunan A. Batas bawah A tidak ada. Perhatikan bahwa A adalah himpunan bilangan real kurang dari 3, sehingga infimum A tidak ada. Contoh, misalkan A dan B adalah himpunan terbatas di R, buktikan bahwa A gabung B, A irisan B juga terbatas. Yang pertama, kita akan membuktikan A gabung B juga terbatas. Karena A merupakan himpunan terbatas, maka haruslah ada bilangan real P dan Q, sehingga semua elemen A berada dalam interval P dan Q. Juga karena himpunan B merupakan himpunan terbatas, maka haruslah ada bilangan real R dan S, sehingga semua elemen B berada dalam interval R dan S. Misalkan L sama dengan infimum P dan R, diambil bilangan sisa dari bilangan real P dan R. Dan K sama dengan supremum Q dan S, diambil bilangan terbesar dari bilangan real Q dan S. Akibatnya, A berada dalam interval L dan K. Begitu juga B berada dalam interval L dan K. Jika X elemen A gabung B, maka X elemen A atau X elemen B, sehingga X berada dalam interval L dan K. Karena X diambil sembarang, maka elemen himpunan A gabung B terdapat dalam interval L dan K, maka terbukti A gabung B merupakan himpunan terbatas. Yang kedua, kita akan membuktikan A iris B terbatas. Misalkan A kecil adalah batas atas A dan B kecil adalah batas bawah B, ambil sembarang X elemen A iris B. Berarti X elemen A sehingga X kurang dari sama dengan A kecil, dan juga X elemen B sehingga X lebih besar sama dengan B kecil. Dengan demikian, elemen himpunan A iris B terdapat dalam interval A kecil dan B kecil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa A iris B dibatasi oleh interval tersebut, sehingga terbukti bahwa A iris B terbatas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan,
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.